Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 8, kelas Ekonometrika, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, angkatan tahun 2021. Kami akan membuat video tentang eh, untuk memenuhi tugas Ekonometrika 1 yang diampu oleh Ibu Fitri Tripurwaningsih, SSI MSc, yang menjelaskan tentang analisis pengaruh pendapatan dan pendidikan kepala keluarga terhadap pengeluaran rumah tangga. Di sini kami dari kelompok 8, saya Fadia Gusniati, lalu ada Atika Putri, Muhammad David Al-Ihsan, dan juga Wahyu Nisa Fitri. Lalu di sini kami mengklasifikasikan antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Variabel independennya itu adalah pendapatan dan pendidikan kepala keluarga, dan variabel dependennya itu pengeluaran rumah tangga. Di sini kami akan menganalisis menggunakan alat yaitu stata. Jadi ini tampilan statanya, lalu kita akan masukkan datanya terlebih dahulu. Data yang sebelumnya sudah diberikan di kelas sebelumnya, diberikan oleh Ibu Fitri. Lalu kita import, kita running, sudah masuk datanya. Lalu karena belum terklasifikasikan, kita ubah dulu namanya agar kita tahu mana yang variabel independen dan juga dependen. Oh ya, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu. Ya, sudah benar. Lalu kita rename. Kita lihat di sini variabel independen dan juga variabel dependennya sudah terlihat. Karena sudah terklasifikasi, lalu kita bisa langsung hmm, langsung bisa mensummarize untuk melihat ringkasan statistiknya. Dan tabel summarize ini sudah terlihat dan bisa diinterpretasikan. Dan tabel summarize ini akan diinterpretasikan oleh Muhammad David. Kepada David, dipersilakan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Fadia. Di sini akan menjelaskan tentang tabel dari summarize tersebut. Pada tabel tersebut ada variabel Y, yaitu variabel pengeluaran rumah tangga dengan total observasi sebesar 40. Min dari variabel Y bernilai sebesar 283,57, yang artinya bahwa rata-rata dari variabel pengeluaran rumah tangga sebesar 283,57. Standar deviasi variabel Y yaitu sebesar 112,67, yang berarti standar deviasi variabel Y itu lebih rendah dibandingkan dari nilai mean-nya. Sehingga data dari variabel Y dapat dikatakan stabil dan tidak menyimpang. Variabel Y juga memiliki nilai minimal sebesar 109,71 dan maksimal sebesar 587,66, yang artinya bahwa nilai terendah dan tertinggi dari variabel pengeluaran rumah tangga yaitu sebesar 109,71 dan 587,66. Selanjutnya ada variabel X1 yaitu variabel pendapatan dengan total observasi yang sama yaitu sebesar 40. Min dari variabel pendapatan yaitu sebesar 19,60, yang artinya rata-rata dari total variabel pendapatan yaitu sebesar 19,60. Standar deviasi pada variabel tersebut bernilai 6,84, yang berarti lebih rendah dibandingkan dari nilai mean-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data dari variabel X1 atau variabel pendapatan dikatakan stabil dan tidak menyimpang. Nilai dari minimal dan maksimal pada variabel X1 yaitu sebesar 3,69 dan 33,4, yang artinya bahwa nilai terendah dari variabel pendapatan yaitu sebesar 3,69 dan nilai tertingginya yaitu sebesar 33,4.
Selanjutnya yang terakhir ada variabel X2, yaitu variabel pendidikan kepala rumah tangga. Yang sama total observasinya sebesar 40. Min dari variabel X2 yaitu sebesar 12,67. Yang artinya bahwa rata-rata dari total pendidikan kepala rumah tangga pada data tersebut yaitu sebesar 12,67. Variabel X2 memiliki standar deviasi sebesar 3,16. Berarti bahwa standar deviasinya lebih rendah dibandingkan nilai min-nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data pada variabel pengeluaran pendidikan kepala rumah tangga itu stabil dan tidak menyimpang. Variabel X2 memiliki nilai minimal sebesar 4 dan maksimal sebesar 17, yang artinya bahwa nilai tertinggi dari jumlah pendidikan kepala rumah tangga pada variabel X2 yaitu sebesar 17 dan terendahnya sebesar 4. Sekian dari saya kembalikan ke Fadia. Baik, terima kasih kepada David yang telah menginterpretasikan tabel summarize. Lalu selanjutnya kita akan melihat untuk menganalisis regresi dan bentuk model hasil estimasi regresi. Boleh di-running? Sudah terlihat, ini dia tabel regresi dari variabel independen dan juga dependennya. Yang tabel regresi ini akan dijelaskan oleh Atika Putri. Kepada Atika dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi. Yang pertama ada nilai konstanta. Di sini nilai konstanta pada persamaan regresi memiliki nilai yang positif, yaitu sebesar 79,69. Artinya menunjukkan bahwa pengaruh yang searah antara variabel independen dan juga variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen itu yaitu pendapatan dan juga pendidikan kepala keluarga bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai dari pengeluaran rumah tangganya yaitu sebesar 79,69. Selanjutnya untuk nilai koefisien regresi variabel X1 yaitu sebesar 10,15. Di sini juga memiliki nilai yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendapatan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pengeluaran rumah tangga atau variabel Y-nya akan naik sebesar 10,15 dengan asumsi bahwa variabel independennya konstan. Selanjutnya untuk variabel X2. Di sini nilai koefisien regresi untuk variabel X2 atau pendidikan kepala keluarga memiliki nilai yang positif juga, yaitu sebesar 0,380. Hal ini menunjukkan bahwa jika pendidikan kepala keluarga mengalami kenaikan sebesar 1%, maka pengeluaran rumah tangga akan naik sebesar 0,380 dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari T-tabel. Untuk mencari nilai dari T-tabel, kita bisa menggunakan Excel, yaitu dengan rumus sama dengan T INV dalam kurung alpha, jumlah dari observasi dikurang 1. Maka didapat T-tabelnya 2,022. Selanjutnya, di sini kita lihat bagian T hitung dari X1, yaitu sebesar 4,53, yang berarti T hitungnya lebih besar dari T-tabel, dan untuk P-value-nya sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai alfa yaitu 0,05, yang berarti hipotesisnya diterima. Artinya X1 atau pendapatan itu memiliki tingkat signifikan yang tinggi terhadap variabel Y atau variabel pengeluaran rumah tangga.
Untuk analisis regresi selanjutnya akan disampaikan oleh Fadia. Baik, terima kasih kepada Atika yang sudah menjelaskan tentang regresi. Lalu saya akan melanjutkan di sebelah kiri itu ada tabel komponen ANOVA yang terlihat ada source, ada SS yaitu sum of square, ada DF itu degree of freedom atau derajat kebebasan, dan juga ada MS atau mean square. Dan di sebelah kanan itu ada number of observation atau jumlah observasi yang kita teliti itu ada 40. Lalu ada F tabel sebesar 11,59. Pada uji F ini pada degree of freedom 2 dan juga 37 dan juga jumlah variabel yang diuji itu n-1 atau 40 dikurang 1 itu 39. Jadi didapat F tabelnya itu 11,59. Dan juga ada F hitung itu sebesar 0,0001 dan hal ini bisa diartikan bahwa F hitung itu lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya itu ada R square sebesar 0,3851 dan R square ini menjelaskan tentang seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai 0,3581 yang artinya variabel independen atau variabel pendapatan dan pendidikan kepala keluarga itu dapat menjelaskan sebesar 38,51% terhadap variabel dependen. Dan sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Dan selanjutnya itu ada adjust R square sebesar 35,19%, yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Yang terakhir itu ada root MSE, yaitu standar root estimate atau model regresi yang dikatakan baik jika root MSE itu lebih kecil dibandingkan standar deviasi dari variabel dependen. Dan bisa kita lihat bahwa tadi variabel dependen memiliki standar deviasi sebesar 112,67 dan root MSE itu sebesar 90,71. Jadi bisa disimpulkan bahwa root MSE itu lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi dari variabel dependen. Sehingga model regresi ini dikatakan baik. Selanjutnya, untuk uji asumsi klasik, bisa kita masukkan terlebih dahulu, kita running. Kita running terlebih dahulu, lalu oke, kita running. Dan uji asumsi klasik ini yang akan dijelaskan dan diinterpretasikan oleh Wahyu Sapiti. Kepada Wahyu ini dipersilakan. Oke, terima kasih Fadia. Untuk selanjutnya, setelah kita meregres, kita akan melakukan beberapa uji asumsi klasik. Nah, untuk yang pertama itu ada uji normalitas. Yang dimana kalau misalnya kita lihat dari tabel di sini, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel untuk X1 adalah 0,071, yang itu artinya lebih dari 0,05. Nah, kemudian untuk yang X2 itu adalah 0,03, yang itu artinya kurang dari 0,05. Nah, 0,5 ini adalah alfa yang kita gunakan dalam meregres kali ini. Nah, apabila nilainya lebih dari 0,05 itu artinya terdistribusi normal. Nah, itu berarti untuk X1 itu nilainya terdistribusi normal dan untuk yang X2 tidak terdistribusi normal. Nah, sebuah variabel kenapa bisa tidak terdistribusi normal? Itu karena adanya outliers. Nah,
beberapa penyebab yang menyebabkan data itu outliers adalah yang pertama, data itu bisa jadi ekstrim. Kemudian yang kedua, data itu tumpang tindih dari 2 atau lebih proses. Kemudian yang ketiga, kurangnya data diskriminasi, kemudian datanya diurutkan, serta nilainya mendekati 0, dan yang terakhir itu datanya mengikuti distribusi yang berbeda. Nah, untuk selanjutnya ini adalah uji multikolineritas. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk uji multikolineritas ini bisa kita lakukan apabila VIF di bawah atau kurang dari 10 dan nilai toleransi 1 per VIF-nya itu lebih dari 0,10. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tabel di sini, bahwasannya nilai VIF untuk X1 itu adalah 1,11, yang itu artinya kurang dari 10. Dan nilai 1 per VIF-nya itu adalah 0,897. Itu artinya nilainya itu lebih dari 0,10. Begitupun dengan yang X2. Nah, itu artinya bahwasannya berdasarkan hasil uji multikolineritas ini, data ini tidak terdapat masalah multikolineritas, yang berarti atau biasa kita sebut dengan lolos uji multikolineritas. Nah, untuk uji asumsi klasik yang ketiga, itu adalah uji heterokedastisitas. Nah, untuk uji heterokedastisitas ini, apabila hasil dari probabilitasnya itu lebih dari 0,5, maka tidak terjadi heterokedastisitas atau bisa kita sebut sebagai lolos uji. Sedangkan pada data kita ini, setelah kita uji heterokedastisitas, ternyata datanya itu probabilitasnya sebesar 0,0073, yang itu artinya kurang dari 0,05. Maka itu artinya didapat bahwasannya data yang kita kumpulkan ini terjadi heterokedastisitas atau tidak lolos uji. Nah, kenapa ini bisa tidak lolos uji? Itu bisa jadi karena model regresinya itu dinyatakan tidak valid sebagai data peramal. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, maaf karena tadi ada kendala sinyal. Mungkin karena sudah dijelaskan, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan juga terima kasih kepada Ibu Fitri Tripurwaningsih. Dan saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan, ataupun ada kesalahan di dalam video ini, karena kami masih belajar dan juga kami menerima masukan sebanyak-banyaknya dan juga seluas-luasnya. Demikian dari kami, saya mewakili kelompok 8 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.